Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kali ini ditemani oleh rekan saya Fajar Wayong ya. Jar, kita akan membahas tema yang spesial karena banyak juga mendapat respon dari pelaku pasar modal ya. Betul. Nah, dapat kita saksikan di layar pemirsa ya. Ini dia yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini, di mana ini ada isu yang cukup hangat dan cukup viral belakangan ini terkait papan pemantauan khusus tahap 2 yang mulai berlaku. Nah, di mana ada sekitar 220 saham ini yang memakai skema full call auction, pemirsa, dan mendapat respon dari netizen ataupun juga sebagian besar adalah pelaku saham, pelaku pasar modal, pemirsa ya. Sekitar 506 komen di kolom Instagram IDX_channel, dan kemudian ada juga yang diposting mengenai tidak ada bid offer di mekanisme call action pemantauan khusus. Dan BEI merespon, kemudian ini mendapatkan tanggapan sekitar 806 komentar yang kebanyakan ini cenderung mengkritisi soal sosialisasi mungkin dan juga terkait dengan kontra akan kebijakan ini. Nah, ya, dan untuk membahas tema kali ini ya Prisa dan juga pemirsa terkait dengan respon Bursa Efek Indonesia mengenai papan pemantauan khusus tahap 2 sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Irfan Susandi, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia. Pak Irfan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Terima kasih, selamat pagi Mas Fajar, Mbak Prisa. Selamat pagi, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat menjelang libur panjang, baik Bapak. Boleh di-share kembali Pak ini alasan Bursa Efek Indonesia meluncurkan papan pemantauan khusus tahap 2 yang dilaksanakan secara full periodic call action pada Senin 25 Maret lalu ya Pak ya? Ya betul, jadi memang latar belakangnya adalah kita menyadari bahwa kondisi perusahaan tercatat ini berbagai macam bentuk gitu ya, baik dari sisi fundamental maupun likuiditas. Sehingga kita ingin memberikan awareness kepada investor terkait kondisi perusahaan tercatat tersebut, baik melalui notasi khusus maupun kita masukkan ke dalam papan pemantauan khusus. Selain itu latar belakangnya juga untuk meningkatkan investor protection dan juga memperbaiki price discovery dan fair value dari suatu perusahaan tercatat yang diperdagangkan oleh bursa, serta juga memberikan kesempatan para investor yang memiliki saham yang memiliki potensi delisting untuk dapat melakukan keputusan investasinya. Nah, dari latar belakang tersebut, kami merasa bahwa papan pemantauan khusus ini kami sediakan dengan tujuan meningkatkan proteksi kepada para investor dengan menempatkan saham-saham yang memiliki kriteria khusus atau ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh emiten di papan yang terpisah, sehingga investor ini memiliki informasi yang sangat clear sebelum mengambil keputusan investasinya. Selain itu juga kami juga berupaya meningkatkan likuiditas dan transaksi untuk perdagangan bagi saham-saham dengan frekuensi transaksi rendah atau dengan harga waktu itu di Rp50. Selain itu kami juga berupaya untuk melakukan upaya mekanisme perdagangan untuk meredam volatilitas atas saham-saham yang masih memiliki pekerjaan rumah tersebut. Selain untuk meningkatkan transparansi dari perusahaan tercatat dan juga meminimalkan terjadinya manipulasi harga dan proses price discovery yang kami harapkan lebih baik dengan mekanisme periodic call auction ini. Begitu kurang lebih Mas Fajar, Mbak Prisa. Ya, Pak Irfan, lantas apa konsekuensi dari penerapan papan ini dengan tadi periodic full auction? Ya, jadi memang dengan adanya penerapan papan ini, tadi udah disampaikan ya, sekitar 220 saham atau 219 saham masuk ke dalam periodic call auction dengan mekanisme perdagangan yang berbeda dari mekanisme perdagangan di pasar reguler. Walaupun mekanisme perdagangan ini sebenarnya sama persis dengan mekanisme perdagangan ada di sesi pre-closing dan pre-opening. Nah, selain itu, dengan adanya papan pemantauan khusus ini, kita harapkan bahwa investor juga dapat dilindungi dengan lebih baik, harga price discovery harga lebih baik, dan juga likuiditas transaksi atas saham-saham yang tadinya mungkin sangat tidak liquid, sehingga ada juga investor yang ingin bertransaksi saham itu, tapi tidak bisa bertransaksi karena tidak ada likuiditasnya. Kita harapkan dengan harga yang lebih wajar, akan muncul aktivitas perdagangan sehingga para investor dapat melakukan transaksi untuk saham-saham yang tadinya tidak liquid atau harganya Rp50. Oke, kemudian Pak Irfan, lantas apa sih yang membuat banyak pelaku pasar ataupun lebih khususnya mungkin yang retail juga ya Pak ya, banyak membubuhkan komentar-komentar yang kontra terkait dengan kebijakan ini? Menurut Bapak apa dan sejauh mana kebijakan ini mungkin telah disosialisasikan kepada para anggota bursa? Oke, jadi setiap
upaya bursa melakukan perubahan kebijakan maupun peluncuran instrumen baru atau peluncuran mekanisme baru sudah pasti kami melakukan research, melakukan review, melakukan diskusi dan juga melakukan perencanaan dengan baik. Nah, untuk papan pemantauan khusus ini sebenarnya sebelum pemberlakuan di 25 Maret kemarin, kami sudah melakukan metode hybrid. Jadi dari 11 kriteria tersebut, satu kriteria kami masukkan dalam mekanisme yang persis sama dengan yang kita lakukan sekarang. Hanya saja proses matching ordernya hanya dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Sementara saat ini kami melakukannya 5 kali dalam 1 hari untuk Senin sampai Kamis dan 4 kali di hari Jumat. Nah, upaya-upaya tersebut kami lakukan untuk membiasakan dan menginformasikan kepada para investor terkait dengan adanya perubahan mekanisme untuk saham-saham yang dalam papan pemantauan khusus. Selain di notasi khusus, mereka juga akan dimasukkan dalam mekanisme perdagangan yang berbeda dengan mekanisme yang ada di pasar reguler yang sifatnya continuous auction. Nah, selain itu juga kami sudah melakukan sosialisasi ke seluruh stakeholders, anggota bursa, ke asosiasi, baik asosiasi emiten, asosiasi manajer investasi, dan juga kepada publik melalui channel-channel komunikasi yang kami miliki, dan juga sudah pasti kami sudah mendiskusikan ini dengan SRO lain dan juga dengan OJK. Sehingga kami rasa upaya kami melakukan sosialisasi walaupun sudah dilakukan cukup panjang, tapi sehingga saat ini pun kami masih terus melakukan sosialisasi terkait hal ini, dan juga kami membuat beberapa pegangan atau handbook buat yang sifatnya sederhana bagi anggota bursa untuk bisa menjelaskan kepada para investor yang mungkin masih perlu diberikan pemahaman atau edukasi lebih lanjut. Oke, terkait dengan full auction ini sendiri Pak Irfan, yang juga ingin kami tanyakan adalah apakah kemudian ini sebetulnya kebijakan ataupun penerapan yang sudah sangat umum dilakukan di bursa global di dunia, dan kemudian terkait dengan fair price sendiri atau harga wajarnya, mungkin juga banyak teman-teman pemirsa IDX Channel juga ingin tahu Pak. Ini sebetulnya mekanisme pembentukan harga wajar dari papan pemantauan khusus tahap 2 melalui full auction ini seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi Pak Irfan. Terima kasih nih Mas Fajar, bahwa memang mekanisme yang kami berlakukan untuk papan pemantauan khusus ini sebenarnya mekanisme yang wajar dan best practice di bursa-bursa lain. Jadi bursa-bursa lain juga memiliki model papan pemantauan khusus dan juga model mekanisme transaksi yang terjadi saat ini. Nah, untuk mekanisme pembentukan harganya sendiri sebenarnya ini sama persis dengan mekanisme pembentukan harga yang terjadi di pre-closing dan pre-opening, di mana order beli dan jual yang terbanyak yang dapat dipertemukan itu akan menjadi harga yang dibentuk setiap 1 jam dalam mekanisme periodic call auction di papan pemantauan khusus. Jadi setiap 1 jam mereka akan melakukan matching proses di mana order beli dan jual yang terbanyak akan dipertemukan dan itu akan menjadi harga yang terbentuk dan juga volume yang terbentuk. Nah, sepanjang 1 jam sebelum proses matching itu, bursa memberikan yang kita sebut dengan indicative equilibrium price dan indicative equilibrium volume, di mana itu ada harga indikasi dan volume indikasi yang bisa digunakan sebagai patokan bagi para investor untuk melakukan transaksi di pasar di papan pemantauan khusus dengan metode periodic call auction. Jadi kalau dibilang bahwa tidak ada sama sekali informasi, sebenarnya ada IEP dan IEV yang kami berikan secara real time. Setiap ada order baru yang masuk dan mengakibatkan perubahan baik dari sisi harga indikatif maupun volume indikatif. Nah, kami harapkan bahwa investor bisa memperhatikan harga indikatif dan volume indikatif ini sebagai panduan mereka untuk melakukan transaksi di saham-saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus. Nah, informasi ini berjalan terus sepanjang waktu hingga dilakukan pembentukan harga di setiap 1 jam dalam proses papan pemantauan khusus. Itu Mas Fajar. Jadi sebetulnya sudah sangat membantu sekali begitu ya terkait dengan tadi likuiditas, mekanisme pembentukan harganya. Jadi sebetulnya investor seharusnya tidak perlu khawatir ya Pak Irfan ya terkait dengan hal ini. Ya, kami justru berharap bahwa investor lebih dapat mempertimbangkan lebih baik dalam proses keputusan investasinya dengan memperhatikan fundamental, informasi yang diberikan oleh bursa maupun oleh perusahaan tercatat sendiri, dan tidak terhindar dari rekomendasi-rekomendasi saham yang mungkin kurang tepat atau dengan adanya maksud-maksud lain. Baik. Sehingga kalau nanti sahamnya disuspend malah nggak bisa ditransaksikan gitu. Baik.
Pak Irfan, kemudian Yes. ini kan sudah diterapkan dari tanggal 25 Maret lalu ya Pak ya, sudah kurang lebih 2 minggu. Impact-nya sejauh ini sudah seperti apa meskipun memang masih 2 minggu begitu ya Pak ya. Kemudian gimana nih tanggapan bursa untuk banyak respon-respon kontra, kira-kira jawabannya nanti apa? Apakah katanya mau ditinjau ulang kah, diuji coba dulu ini, atau gimana Pak? Kita lanjutkan nanti di satu segmen terakhir Pak ya. Baik. Ya, nanti akan kita lanjutkan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami segera kembali. Ya pemirsa, kembali bersama kami dan kita lanjutkan kembali terkait dengan diskusi kita hari ini, respon Bursa Efek Indonesia mengenai papan pemantauan khusus tahap 2 dan tentunya masih bersama Bapak Irfan Susandi, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia. Baik, Pak Irfan, kan banyak sekali nih komentar mungkin di akun media sosial dari Bursa, kemudian juga media sosial dari IDX Channel Pak soal kebijakan ini yang masih kontra. Kalau tadi memang Bapak sudah sosialisasikan, apa nih Pak tanggapannya? Banyak yang berharap ini hanya kebijakan yang diuji dulu begitu, kata dicoba dulu, tidak benar-benar diterapkan selamanya. Ada juga yang pengen kebijakan ini mungkin dikembalikan seperti semula. Gimana tanggapan Bapak? Ya, seperti tadi sudah sampaikan Mbak Prisa, Mas Fajar, bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, kita melakukan research, common practice, kita lihat bursa lain, kita lihat kondisi pasar kita sendiri gitu ya. Beberapa hal yang harus kita perbaiki juga terkait dengan fungsi kami sebagai regulator yang harus memastikan perdagangan ini wajar, teratur dan efisien. Dan juga memang dengan kondisi pemahaman investor, tingkat investor kita gitu ya, kita harus melihat semua itu sebelum kita meluncurkan sesuatu inisiatif atau suatu instrumen. Nah, atas hal ini kita menerima masukan-masukan yang disampaikan oleh para investor dan kita coba review, tapi hal ini suatu yang wajar sebenarnya dalam suatu proses bursa mengeluarkan sesuatu yang baru ya, baik instrumen maupun mekanisme baru. Ini masukan ini kita akan lihat, walaupun secara memang bursa juga memiliki prosedur internal atas inisiatif baru yang kami luncurkan, dan kita pikir bahwa ini memang bagian dari proses edukasi sosialisasi yang terus harus kita lakukan. Selain itu juga ini adalah suatu proses bagian dari suatu proses perubahan yang menurut kita adalah suatu hal yang wajar gitu ya, ada pro dan kontra, karena kami juga menerima beberapa masukan yang sifatnya positif dan juga pandangan yang positif dari investor-investor. Di samping juga ada banyak investor yang juga memberikan hal-hal yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Prisa dan Mas Fajar gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga menerima banyak masukan positif atau pendapat positif dari investor-investor juga gitu. Jadi kita coba lihat perkembangannya Mbak Prisa dan Mas Fajar, tapi semua yang kita lakukan ini sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, sudah diskusi dengan regulator dan SRO lain, dan juga yang pasti sudah kami lakukan sosialisasi. Bahkan untuk papan pemantauan khusus ini kami sudah melakukan hybrid method selama 6-9 bulan gitu ya. Jadi kita pikir hal ini sudah cukup panjang proses edukasi, sosialisasi, review, research yang kita lakukan atas mekanisme ini, di mana mekanisme juga suatu yang common gitu ya di bursa lain, di negara lain, dan suatu yang juga sifatnya best practice. Dan tujuan kami adalah lebih kepada perlindungan investor dan meningkatkan price discovery dan liquidity. Baik. Mungkin itu sih. Baik Pak Irfan, berarti kalau ada ungkapan ataupun tanggapan yang mengatakan bahwa ini lebih menguntungkan pemodal besar saja, itu tidak benar ya Pak ya? Enggak dong, kita sangat memperhatikan investor retail dan juga investor yang sifatnya tidak retail gitu atau institutional investor. Kita perhatikan semuanya, lokal dan asing juga. Oke, tadi kan angle-nya atau suara-suaranya dari kacamata investor ya Pak Irfan. Tapi kalau kita geser angle-nya ke sisi emiten, misalnya kemudian sisi anggota bursa, jangan-jangan justru penerapan full call action ini justru mendapat sambutan yang positif begitu ya Pak Irfan? Ya, memang ada beberapa, kita sadari bahwa perusahaan tercatat kita ada beberapa pekerjaan rumah. Jadi yang notasi khusus ini kan sebenarnya juga beberapa titik adalah pekerjaan rumah yang harus diperbaiki oleh teman-teman di perusahaan tercatat. Dan juga ada beberapa perusahaan tercatat yang mungkin fair value-nya sudah tidak 50 gitu ya, di bawah 50. Sehingga mereka ingin melakukan corporate action itu saat sekarang difasilitasi dan dimungkinkan untuk melakukan tindakan korporasi yang memungkinkan perusahaan itu melakukan perbaikan atas kondisi perusahaannya.
Nah, kita juga berharap bahwa hal ini bisa membantu perusahaan tercatat untuk memperbaiki kondisinya, meningkatkan awareness juga kepada para manajemen dan pemilik dari perusahaan tercatat untuk meningkatkan kinerja dari perusahaannya tersebut sehingga investor lebih tertarik untuk berinvestasi di saham-sahamnya mereka. Nah, untuk anggota bursa sendiri, kita juga sudah berkomunikasi sebelumnya sehingga saya yakin bahwa anggota bursa juga bisa memberikan penjelasan dan edukasi yang baik kepada para investornya. Gitu. Baik, lantas ini kan sudah 2 minggu ya Pak ya diterapkan dari tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan saat ini. Sejauh mana sudah mempengaruhi kinerja mungkin dari indeks harga saham gabungan kah atau yang lainnya Pak? Sejauh mana? Ya, jadi kalau kita perhatikan gini Mbak, kita mencoba melihat data-data yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau secara volume transaksi, secara volume jumlah lembar saham yang ditransaksikan untuk 220 saham ini, seminggu sebelum pemberlakuan di 25 Maret sampai dibandingkan dengan kita saat ini, secara volume rata-rata perharinya justru meningkat. Memang secara nilai transaksi lebih rendah karena memang mungkin beberapa saham mengalami penurunan harga untuk mencari harga kesetimbangan baru. Tapi secara volume transaksi itu meningkat. Yang kita lihat bahwa hal ini menandakan bahwa ada sebenarnya likuiditas transaksi untuk saham-saham ini di papan pengelolaan khusus. Jadi kami berharap bahwa investor juga lebih dewasa dalam melakukan pertimbangan melakukan investasinya gitu ya, bahwa sebenarnya ada kok likuiditasnya karena volume transaksinya meningkat. Bahkan 2-3 hari terakhir volume transaksinya lebih dari 1 miliar lembar saham untuk saham-saham di papan pengelolaan khusus. Oke, jadi memang sebetulnya jika kita lihat view-nya secara lebih luas, manfaatnya ataupun dampak positifnya cukup banyak Risa dari penerapan full periodic call auction ini sendiri dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan. Tapi lantas Pak Irfan boleh nggak kita juga tahu lagi apa sih sebetulnya target-target Bursa Efek Indonesia terkait pengembangan pasar modal ke depannya sendiri terkait terutama pasar modal dalam negeri lah. Ya, memang dengan kondisi saat ini yang masih cukup penuh tekanan gitu ya, Mbak Prisa, Mas Fajar. Kita berupaya menetapkan beberapa target seperti pencapaian perusahaan tercatat 230 yang terdiri dari efek saham, obligasi, ETF, efek beraguna aset, warrant terstruktur. Selain itu juga kita menetapkan rata-rata nilai transaksi harian kita di angka 12,25 triliun. Dan juga kita menargetkan bisa meluncurkan instrumen baru. Jadi kita dalam proses peluncuran single stock futures gitu ya, dan kita optimis bahwa single stock futures ini akan bisa kita luncurkan di tahun ini. Selain itu juga kita berupaya meningkatkan jumlah investor pasar modal, di mana target kita di tahun ini adalah 2 juta investor baru di pasar modal. Nah, hingga tanggal 3 April kemarin kami sudah mencapai angka peningkatan investor hampir 500.000 investor baru dengan pencatatan efek mencapai 101 jumlah pencatatan efek baru terdiri dari 20 perusahaan tercatat baru, 26 emisi obligasi baru dan 55 seri warrant terstruktur dengan total raise fund saham sekitar 3,5 triliun dan obligasi mencapai 29 triliun. Selain itu RNTH juga sekarang dalam posisi yang lumayan bagus ya dibandingkan kondisi tahun kemarin di mana rata-rata harian kita saat ini mencapai 11,07 triliun. Baik, Pak Irfan sedikit Anda tadi kan sempat mengatakan dalam kondisi market yang dan sentimen yang penuh tekanan. Tekanan yang paling dominan menurut Bapak saat ini apa? Ya saat ini selain masih juga tingkat suku bunga yang tinggi gitu ya dari global. Juga kita lihat bahwa proses penetapan hasil pemilu juga mempengaruhi transaksi kita gitu ya. Dan kita harapkan bahwa proses-proses ini bisa segera selesai sehingga investor bisa lebih memiliki kepastian dalam melakukan keputusan investasi ini. Baik Pak Irfan, semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi referensi dan juga tentunya kalau ada kebijakan riak-riak di awal mungkin itu hal yang wajar sambil kita cermati sejauh mana bahwa tujuan utamanya adalah memajukanlah pasar modal tanah air kita dan tentunya menjaga agar ya dalam berinvestasi itu
aman dan tujuannya tercapai begitu ya Fajar ya. Ya, terima kasih banyak Pak Irfan sudah berbagi pagi hari ini dan kita harapkan memang target-target dari Bursa Efek Indonesia terkait pengembangan pasar modal ke depannya bisa tercapai. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Mbak Prisa, Selamat Mas menyambut Fajar. Hari Raya Idul Fitri ya Pak ya. Selamat berlibur. Baik, selanjutnya pemirsa sebelum kita menutup Power Breakers di hari ini kita akan cermati terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan per 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. IHSG tadi sempat melemah ya Fajar ya di pembukaan tepat pukul 9 namun saat ini kurang lebih sudah berlangsung 28 menit kembali naik 0,39% atau 24 poin di 7.279 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga berbalik arah ya, ini masih melemah. Untuk rupiah di 15.885 sementara IHSG-nya menguat. Oke, dari top gainers ada Astra International naik 1,9%, Brent naik 6%, SSIA naik 2,56%, Cegas, SMRA, BRPT, TCPI dan juga ABMM. Oke, ada Astra ya yang tadi juga direkomendasikan oleh Pak Wawan di segmen Market Buzz sebelumnya pemirsa naik nih 2% pagi ini. Kemudian ada DOOH, CMNT, CTRA, VTNY ya. Kemudian ada Panin Financial, JTPE, Maya, DSNG. Kemudian ada beberapa saham lainnya pemirsa lagi ya yang masuk dalam kategori losers yang selengkapnya juga bisa Anda saksikan di layar atau di data RTI Anda dimanapun Anda berada ya. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Saya Prisa Somodatu. Dan saya Fajroyon, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.